Bapak, Ibu, dan pemuda-pemudi ya. Ya. Sekarang ini banyak anak-anak muda yang hilang harapan. Makanya jangan heran banyak anak-anak muda yang lari kepada obat-obatan. Bahkan mereka tergantung dengan narkoba dan lain sebagainya. Mereka menjadi anak-anak yang brutal, yang nakal. Mereka menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan, dan tidak sedikit anak-anak muda yang ingin mengakhiri hidupnya di masa mudanya, Bapak Ibu. Tetapi hari ini ada kabar baik yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua. Bahwa saya dan saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Saya adalah orang yang beruntung. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ini bukan omong kosong belaka, Bapak Ibu. Ini bukan hanya sekedar omong-omong kalau saudara itu berharga. Ini bukan hanya perkataan yang sekedar menyenangkan telinga. Tetapi saya mau katakan bahwa yang mengasihi saudara, yang membuat saudara berharga, yang membuat saudara disayangi, itu bukan karena kita baik, tetapi karena memang Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya percaya firman Tuhan ini biar tidak dibuka sudah dihafal lah ya. Tidak mungkin belum dihafal ayat ini. Ada yang tidak hafal Yohanes 3 ayat 16? Ini dari sekolah minggu seharusnya sudah ditahu ini ya. Oke, kalau sudah menghafal atau ya sudah menemukan bagian firman Tuhan ini, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, yang mengatakan saudara berharga itu bukan pendeta. Yang mengatakan saudara berharga itu bukan hanya orang tua saudara. Atau mungkin ada juga di antara saudara yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Yang mengatakan Anda berharga itu bukan manusia, Bapak Ibu. Tetapi yang mengatakan Anda berharga itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Bukan pejabat yang mengatakan Anda berharga. Ya. Tetapi yang mengatakan Anda berharga adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan saudara. Dia yang mengatakan saudara itu berharga. Saudara itu adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini banyak anak muda yang kehilangan kasih sayang. Yang kehilangan rasa cinta. Mungkin karena putus cinta kali. Ya, bahkan ada yang sudah trauma. Ya, dan kehilangan pengharapan. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas pada Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia ini tidak berbicara tentang bumi yang kita injak. Kata dunia ini berbicara tentang orang-orang yang hidup di dunia ini. Amin. Kata dunia itu berbicara tentang manusia-manusia yang hidup di dunia ini. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Allah itu besar. Amin. Kasih Allah itu tidak kecil. Kasih Allah itu besar. Kasih Allah itu melampaui siapapun yang mengasihi saudara di dunia ini. Kasih Allah itu melampaui kasih seorang ayah kepada anaknya. Melampaui kasih seorang ibu kepada anaknya. Melampaui kasih seorang cowok atau cewek kepada pasangannya. Amin. Kasih Allah itu sangat besar. Bahkan kasih Allah jauh melebihi segala pelanggaran dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau ada orang yang mengatakan aku mengasihimu, jangan percaya Bapak Ibu. Jangan percaya anak-anak muda. Amin. Banyak itu hanya kasih yang paling keras suara itu siapa? Ya. Kadang itu hanya kasih palsu.
Dia mengasihi saudara karena dia ada maunya dengan saudara. Betul? Apalagi anak-anak muda, anak-anak remaja, hati-hati. Ya, di luar sana banyak laki-laki yang suka menipu. Tapi di sini tidak ada 1, 2. Amin. Tidak ada 3, tidak ada 4, mungkin lebih dari itu. Hati-hati. Alkitab berkata bahwa kasih Allah itu besar. Teman-teman harus mengerti bahwa Anda dan saya dikasihi Tuhan. Bahwa Anda dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Siapapun saudara, apapun latar belakangmu, seperti apapun fisikmu, Tuhan tidak memandang fisik. Amin. Tuhan tidak memandang latar belakang kita. Mungkin Anda mengatakan, mungkinkah saya orang yang berdosa ini dikasihi Tuhan? Mungkinkah saya orang yang jahat ini dikasihi Tuhan? Mungkinkah saya orang yang durhaka kepada orang tua dikasihi Tuhan? Mungkinkah saya yang sudah jatuh dalam kehidupan seks bebas dikasihi oleh Tuhan? Saya mau katakan, semua yang hadir di tempat ini dikasihi oleh Tuhan. Sehancur-hancur apapun hidupmu, serusak-rusak apapun hidupmu, Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Ini serius. Yang bilang ini bukan pendeta. Yang bilang saudara berharga itu Tuhan. Dia menciptakan saudara. Saya pernah hancur, teman-teman. Saya pernah rusak. Saya juga punya latar belakang yang tidak bagus. Tetapi ketika saya mengerti Tuhan mengasihi saya, itu yang membuat saya bangkit. Karena serusak apapun saya, sehitam apapun saya, sekotor apapun saya, Tuhan yang saya sembah tetap mengasihi saya apa adanya. Amin. Orang luar sana mengasihi saudara ada maunya. Hanya ketika saudara baik, hanya ketika saudara masih langsing, ya kan? Hanya ketika saudara mulai tato di alis, pakai bedak yang tebal, baru akan mengatakan I love you. Tapi kalau saudara anak-anak mudi ya, pas bangun tidur lagi acak-acakan, kuntilanak dari mana? Ya, saya katakan manusia mencintai kita, mengasihi kita, memandang fisik kita. Tetapi Tuhan tidak pernah memandang fisik kita. Amin. Jangan merasa rendah diri karena saudara pendek. Jangan merasa rendah diri karena saudara hitam. Jangan merasa rendah diri karena saudara itu rambut keriting. Karena Tuhan tidak peduli dengan warna kulitmu. Dia tidak peduli dengan tinggi badanmu. Dia tetap mengasihi saudara apa adanya. Amin. Makanya anak-anak muda tidak usah mendongkrak harga diri itu dengan apalagi sekarang iPhone 17 Pro Max. Saya kaget kemarin. Tadi siang. Anak saya yang perempuan ini dia bawa bingkisan Natal untuk saya. Papa, ini hadiah Natal untuk Papa. Saya buka, ya. Dia bungkus di iPhone juga. Dia bungkusan iPhone bekas. Coba Papa lihat apa hadiah itu. Saya buka Bapak Ibu, teman-teman semua. Ternyata di dalamnya iPhone 17 Pro Max. Luar biasa, anak saya ini memberikan kepada saya handphone iPhone 17 Pro Max. Saya kaget. Ini ayah, iPhone 17 Pro Max. Ternyata Bapak Ibu, dia lihat gambar di YouTube model iPhone 17 Pro Max, lalu dia gambar di kertas kotak, dia kasih warna orange ya, warna orange itu kalau nggak salah. Dia gambar kameranya. Ternyata dia cuma ingin bercanda dengan saya. Kita kadang-kadang akan merasa berharga kalau kita punya sesuatu. Kita kadang-kadang akan merasa berharga kalau kita punya handphone yang mahal. Itu
Itu banyak terjadi. Ya. Bahkan ada banyak pemuda-pemudi yang menjual dirinya demi iPhone. Dan ini terjadi di Kentena. Dia menjual dirinya kepada om-om demi handphone yang mahal. Tapi di sini tidak ada, amin. Ini ngeri saat ini terjadi Bapak Ibu. Karena pemuda-pemudi itu merasa kalau dia punya HP iPhone, dia sudah merasa paling cantik, paling ganteng, paling berharga. Saya mau katakan, Anda tetap berharga di hadapan Tuhan, walaupun tidak punya iPhone 17 Pro Max. Nggak usah mendongkrak harga diri kita dengan baju yang bagus, ya kan? Dengan sepatu yang bagus. Makanya banyak anak-anak muda yang memaksa orang tuanya, mati-matian, papa tidak bisa, harus baju baru buat saya, harus handphone baru papa, saya tidak mau bergereja kalau sepatu tidak bagus. Karena banyak anak-anak muda yang merasa tidak berharga. Saya mau katakan, apapun saudara hari ini, saudara berharga di mata Tuhan. Tidak usah. Tanpa saudara punya handphone, tanpa saudara punya pakaian bagus. Ya. Kalau pemuda-pemuda sekarang, mereka tidak terlalu tertarik dengan handphone, tapi dengan motor. Minimal KLX. Kalau sudah pakai KLX, ya kan? Sampai memaksa orang tua harus. Sampai orang tua akhirnya jual tanah demi KLX supaya anaknya sekolah. Saya mau katakan anak muda, mari robah pola pikirmu. Amin. Anda tetap berharga walaupun Anda tidak memiliki barang. Karena pandangan manusia tentang sesuatu yang berharga itu berbeda dari pandangan Allah. Kalau manusia mengatakan kamu berharga itu harus punya sesuatu. Tetapi Tuhan memandang itu tidak seperti yang dunia pandang. Amin. Saya berharap ketika saudara pulang dari tempat ini, jangan lagi memaksa orang tua untuk beli ini dan beli itu. Makanya Alkitab mengatakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Amin. Dan orang yang mengucap syukur, dialah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Bersyukurlah. Harus banyak-banyak bersyukur anak muda. Ketika engkau jatuh, ketika engkau dalam pergumulan berat, ingat firman Tuhan ini, saya dikasihi oleh Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Terserah orang mau bilang apa tentang kita. Terserah orang mau bilang kita jelek. Terserah orang mau bilang kita tidak berharga. Manusia itu bebas berkata apapun tergantung kepentingan mereka. Amin. Manusia itu berkata Bapak Ibu akan memuji kita tergantung kepentingannya. Banyak manusia yang tidak tulus. Tetapi Tuhan benar-benar tulus mencintai saya dan saudara. Amin anak muda. Hei. Coba korek sebelah kiri. Tuhan mengasihimu. Ya. Amin. Hei, kau berharga di mata Tuhan. Katakan balas, kamu juga. Amin. Please anak-anak muda. Mulai hari ini, Anda harus mengerti hal ini. Anda harus imani, Anda harus pegang hal ini. Inilah modal bagi masa depanmu. Inilah modal untuk Anda hidup ke depan. Sehingga Anda tidak akan terlalu pusing dengan tanggapan orang seperti apapun. Anda tidak akan iri dengan berkat orang lain. Karena setiap orang sudah ada berkat masing-masing yang Tuhan sediakan. Amin. Tidak usah iri kalau ada teman kita yang mungkin punya handphone bagus, punya baju bagus. Ya sudah, itu berkatnya. Jangan sampai orang terlalu bagaya dari hutang piutang. Jangan. Amin. Kalaupun orang mau bagaya, itu hasil kerja keras.
Kalau yang masih sekolah-sekolah, sudah Jo, apa yang orang tua kasih itu Jo dipakai dengan maksimal. Percayalah, ke depannya orang-orang seperti ini akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Perhatikan. Oleh karena itu, kalau Anda tahu bahwa Anda begitu berharga, mari perlakukan diri Anda sebagai orang yang berharga. Amin. Perlakukan dirimu sebagai orang yang berharga. Jadilah pribadi-pribadi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang berharga dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Perhatikan. Jadi yang mengatakan kita berharga itu, yang mengatakan bahwa kita dikasihi itu adalah Tuhan sendiri. Lalu bagian yang kedua, perhatikan pada ayat yang ke-16 bagian B. Sehingga ia, ini berbicara tentang Bapa di sorga, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti kasih Bapa, kasih Allah itu dibuktikan. Bukan hanya kasih omon-omon. Amin. Tetapi kasih yang dinyatakan dengan memberikan, mengutus anaknya Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Kenapa Yesus harus datang ke dunia ini? Ada yang tahu? Halo anak muda. Ada yang tahu kenapa Yesus diutus ke dunia ini? Perhatikan ayat yang 16 bagian B, bagian C. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini untuk membuktikan kasih Allah kepada kita, supaya kita yang hancur, kita yang rusak, kita yang harusnya binasa diselamatkan hanya oleh Yesus Kristus. Kita memperoleh hidup yang kekal hanya oleh Yesus Kristus. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena pada dasarnya setiap orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Maut itu artinya binasa. Dan manusia yang berdosa, yang menuju kepada kebinasaan ini, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah manusia yang tidak berdosa. Di dunia ini ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Di surga ada manusia yang tidak berdosa? Juga tidak ada. Karena di surga hanya ada Allah. Ingat, supaya kita diselamatkan, supaya dosa kita ditebus, harus ada manusia yang tidak berdosa. Di dunia ini tidak ada manusia yang berdosa. Kalau kita cari di surga pun tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang ada hanya Allah yang kudus. Makanya Allah yang kudus itu mengutus firman-Nya, yaitu Yesus menjadi manusia yang tidak berdosa, supaya manusia yang tidak berdosa ini menanggung segala dosa-dosa kita. Sesimpel itu. Kenapa Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia? Karena untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Makanya Alkitab dengan jelas mengatakan hanya orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Berarti kalau seseorang tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan binasa karena dosa-dosanya. Hanya Yesus satu-satunya jalan untuk membawa kita
kita kepada sorga. Hanya Yesus satu-satunya yang akan membawa kita kepada Bapa di sorga. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti untuk bisa kita ke sorga itu bukan karena kebaikan kita. Bukan karena agama kita. Bukan karena merek gereja kita. Bukan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Bukan hasil perbuatanmu. Bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan. Berarti anak muda yang dikasih oleh Tuhan, Allah mengasihi kita, Dia buktikan kasihnya dengan mengutus Yesus Sang Putra Natal untuk datang ke dunia ini. Supaya orang yang percaya kepada Yesus, jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak muda, jangan coba-coba kalian meninggalkan Yesus. Karena banyak saya lihat, saya mainnya di media sosial Bapak Ibu. Di YouTube, di TikTok, sering berdiskusi di sana. Kebanyakan pemuda-pemuda Kristen, pemudi-pemudi Kristen, itu meninggalkan kekristenan gara-gara jodoh. Gara-gara pengen nikah. Mungkin dia pikir sudah lama, umur sudah tua, jodoh tidak ada-ada. Siapa saja yang mau dengan saya akan menikah dengan dia. Sekalipun harus meninggalkan Yesus. Banyak anak-anak muda, pemuda-pemudi Kristen yang matre. Karena lihat dia adalah aparat, polisi, tentara. Walaupun dia tidak seiman, tidak apa-apa. Yang penting kawin dengan tentara atau polisi. Saya mengatakan, kau boleh mendapatkan sesuatu di dunia ini. Tetapi engkau akan binasa selama-lamanya. Karena di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau mungkin boleh akan hidup enak di dunia ini. Tetapi ketika engkau meninggalkan Yesus, tidak ada jalan untuk sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus. Saya mau katakan, hidup enakmu di dunia ini hanya sementara. Amin. Hidup enakmu di dunia ini hanya sementara. Tidak akan kekal kok. Setelah Anda meninggal atau mati di luar Yesus, tidak akan ada keselamatan bagi Anda. Tidak ada lagi kesempatan kedua bagi saudara. Saudara akan binasa selama-lamanya. Makanya pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak mau saudara binasa. Amin. Yesus tidak mau saudara masuk neraka. Dia tidak mau hidupmu binasa selama-lamanya. Oleh karena itu dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada jaminan keselamatan di luar Yesus. Saya sudah meneliti dan membaca firman Allah, bahkan sejarah-sejarah yang saya ketahui. Tidak ada satupun pribadi yang menjamin keselamatan. Tidak ada. Tidak ada satupun tokoh yang menjamin hidup yang kekal bagi saudara. Tidak ada. Nabi-nabi di dalam Alkitab, tidak satupun yang mengatakan, kalau kau ikut saya, kau ke surga. Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Bahkan nabi-nabi palsu pun, sudah palsu, sudah sesat sekalipun, nabi-nabi ini pun tidak berani berkata, kalau kau ikut saya, kau ke surga. Tidak ada. Sepanjang sejarah, hanya satu pribadi yang berani berkata demikian. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Amin. Satu-satunya pribadi yang berkata, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu-satunya yang menjamin ini hanya Yesus. Makanya pemuda-pemudi, jangan tinggalkan Yesus. Karena hanya Dia yang menyelamatkan hidupmu dari dosa-dosamu. Ini serius.
Saya mau katakan, hidup di dunia sementara. Senakal-nakal apapun Anda akan mati juga. Sebandel-bandel apapun, sejago-jago apapun Anda akan mati juga. Maka celakalah kalau Anda mati di luar Yesus. Amin. Tetapi saya mau katakan, senakal-nakal apapun saudara, sejahat-jahat apapun saudara, kalau saudara menyadari itu dan datang kepada Yesus, tidak ada kejahatan yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, saya ini paling jahat Tuhan. Saya ini paling berdosa Tuhan. Saya ini tidak mungkin diampuni Tuhan. Mungkin engkau mengatakan, Tuhan, saya ini sudah pernah menggugurkan kandungan. Tuhan, saya ini sudah pernah mencuri. Tuhan, saya ini durhaka. Saya mau katakan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Amin. Dosamu yang merah seperti karmisi akan diputihkan seperti salju. Dosamu akan kubuang ke tubir-tubir laut. Saya mau katakan hari ini, siapapun saudara yang merasa hancur, merasa terluka, merasa tersakiti, datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan pengharapan. Hanya Yesus yang bisa memberikan pemulihan. Hanya Yesus yang bisa memberikan masa depan bagi saudara. Mari tundukkan kepala saudara hari ini. Siapapun saudara hari ini yang merasa hidupnya hancur, yang merasa tidak berharga lagi, siapapun saudara yang hari ini yang merasa tidak berarti lagi, datang kepada Yesus. Engkau bisa panggil namanya. Yesus, Yesus. Dia tidak peduli siapa Anda yang duduk hari ini. Dia tidak peduli sejahat, sekotor apapun Anda. Dia mengasihi Anda. Dia peduli dengan Anda. Sekalipun sudah tidak ada yang peduli dengan saudara, masih ada Yesus. Masih ada Yesus. Mari secara pribadi datang kepada Tuhan. Tidak usah malu panggil nama Yesus. Tidak usah minder. Tidak usah lihat ke kanan dan ke kiri. Dia mengasihimu. Dia sanggup memulihkan Anda. Yesus, katakan Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus. Katakan. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Bangkit berdiri, pemuda-pemudi bangkit berdiri. Katakan pujian ini hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang memulihkan. Hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan. Amin. Nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya
nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Mari, siapapun Anda hari ini, mari ikuti doa saya dalam hati saudara. Ikuti dalam hati saudara. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya kotor Tuhan. Tetapi saya bersyukur Tuhan tidak tinggalkan saya. Tuhan tidak biarkan saya seorang diri. Saya bersyukur Tuhan mengasihi saya. Saya bersyukur Engkau datang mengampuni saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Saya undang Engkau, masuklah. Masuklah dalam hati saya. Saya jadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Rasakan kasih-Nya di dalam hati. Rasakan cintanya di dalam hati. Nikmatin kasih-Nya. Nikmatin cintanya. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami semua. Biarlah kami kembali dari tempat ini dengan hati yang diperbarui oleh firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berharga. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang ditebus dan diampuni oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan saya kembalikan kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya, dan saya percaya kita yang hadir pada malam hari ini berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menabur bagi di tempat ini. Kita lakukan pujian selamat selamat.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya ajak kita semua berdiri. bersama seluruh pemuda-pemudi jemaat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih kalau ibadah kami bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun. Kami percaya ini hanya karena kemurahan Tuhan. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Setiap pelayan-pelayan altar, Kau memberkati semua. Seluruh pemuda-pemudi yang hadir, jemaat, hamba berdoa, hidup mereka terus diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Jauhkanlah segala mara bahaya, kecelakaan, maut dari hidup mereka di dalam nama Yesus. Biarlah masuk keluar mereka, dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, diberkati oleh Tuhan. Pemuda-pemudi yang dalam bangku kuliah, Engkau sertai, jagai mereka. Biarlah mereka berkuliah sampai berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang jahat yang merusak masa depan mereka. Bahkan pemuda-pemudi yang bekerja di perusahaan-perusahaan, Engkau juga memberkati mereka. Kiranya Engkau menolong dalam pekerjaan mereka, keselamatan Tuhan anugerahkan. Bahkan pemuda-pemudi saat ini sedang mencari masa depan, sedang bergumul dengan masa depan, bergumul dengan pasangan hidup, dengan jodoh. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, ketika mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan pemuda-pemudi yang terbaik untuk menjadi pasangan hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, taruhkan cinta akan Tuhan kepada mereka, taruhkan hati yang haus dan lapar akan Tuhan kepada mereka, supaya mereka menjadi generasi-generasi emas, generasi-generasi perkasa yang akan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan hamba juga berdoa untuk teman-teman menyaksikan
lewat tayangan YouTube. Tuhan juga memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus. Segala apa yang mereka kerjakan, yang mereka usahakan juga diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka gumuli, biarlah Tuhan juga yang akan menjadi jawaban yang sempurna bagi mereka. Kami bersyukur untuk berkat-Mu pada malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah ini. Mari pemuda-pemudi jemaat yang kesulitan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dari tempat ini dengan membawa sukacita Natal, damai sejahtera, kasih dan karunia dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dari Yesus Kristus Sang Putra Allah dan Roh Kudus, menyertai perjalanan hidup kita sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama mengatakan, Puji Tuhan, silakan duduk dan kita bersatu sejenak. Sebelum saya kembalikan kepada bawa acara, saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Ya, kiranya damai, sejahtera, sukacita Natal dan Yesus sungguh-sungguh menjadi bagian kita. Dan selamat menyambut tahun baru 2026 dengan kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, diucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh tim pelayanan yang ada dan hambanya Pastor John Maleso yang telah melayani kita melalui pemberitaan